Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat berujung ricuh dan tak terkendali. Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojol, dan masyarakat umum melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi yang awalnya berlangsung dengan long march damai berubah menjadi kerusuhan ketika para demonstran terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Sejak siang, massa aksi bergerak dari berbagai titik menuju gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro. Suasana awalnya masih terkendali dengan orasi yang menyuarakan aspirasi atas rasa keadilan dan kemanusiaan, khususnya terkait insiden tewasnya seorang pengemudi ojol Afan Kurniawan di Jakarta akibat terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran demonstrasi, Kamis 28 Agustus 2025. Namun, begitu massa tiba di depan gedung DPRD, situasi mulai memanas. Barisan aparat kepolisian yang berjaga memicu amarah peserta aksi. Bentrokan tak terhindarkan ketika massa mulai melempari aparat dengan batu, kayu, hingga berbagai benda keras. Aparat yang kewalahan sempat berlarian menghindari serangan. Tak berhenti di situ, massa juga berkali-kali berusaha merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Jabar. Mereka membakar ban di depan gerbang sebagai simbol perlawanan. Suasana semakin tegang ketika lemparan batu, kayu, hingga botol diarahkan ke gedung dewan. Bahkan, beberapa peserta aksi menyalakan petasan dan diarahkan ke area dalam gedung, menimbulkan letupan keras yang menambah kekacauan. Pihak kepolisian berupaya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Suara letusan gas air mata bersahutan dengan dentuman petasan dari massa. Situasi di sekitar DPRD Jabar pun berubah mencekam, penuh kepulan asap dan teriakan massa yang semakin beringas. Kemarahan massa rupanya tidak hanya ditujukan kepada aparat dan gedung dewan. Dari pantauan di lapangan, sekelompok demonstran melampiaskan amarahnya dengan menyerang sebuah rumah yang berada tepat di seberang gedung DPRD Jabar. Rumah tersebut mereka yakini sebagai tempat persembunyian aparat kepolisian. Tanpa ampun, rumah yang berada di Jalan Diponegoro itu dilempari batu hingga kaca dan gentingnya pecah berantakan. Tak berselang lama, bom molotov yang dibuat secara darurat dilemparkan ke arah rumah. Api pun cepat membesar dan melalap bagian depan rumah tersebut. Belakangan diketahui, rumah yang dibakar massa merupakan aset milik MPR RI. Kebakaran hebat terjadi hingga membuat area depan rumah hangus. Aksi pembakaran ini menjadi puncak dari kerusuhan yang terjadi di kawasan gedung DPRD Jabar. Kericuhan di Bandung ini tidak lepas dari gelombang solidaritas atas tewasnya seorang pengemudi ojol di Jakarta. Insiden tersebut memantik emosi rekan-rekan seprofesi dan berbagai elemen masyarakat di daerah. Di Bandung, aksi solidaritas berubah menjadi anarkis, menandai adanya eskalasi kemarahan publik terhadap aparat dan pemerintah. Hingga malam, aparat kepolisian terus berupaya mengendalikan situasi. Sementara itu, aksi unjuk rasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berakhir tragis. Kantor DPRD Kota Makassar dibakar massa pada Jumat malam, 29 Agustus 2025. Tidak hanya gedung dewan, sejumlah kendaraan milik anggota DPRD juga ikut hangus dilalap api. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas meninggalnya seorang pengemudi ojol Afan Kurniawan dalam insiden di Jakarta beberapa hari sebelumnya. Sejak sore, massa memblokade Jalan AP Petarani sebagai bentuk protes. Namun, situasi mulai tidak terkendali ketika massa merangsek ke area kantor DPRD Makassar. Awalnya, sejumlah sepeda motor yang terparkir di depan kantor dibakar. Tidak berhenti di situ, pagar gedung DPRD dijebol hingga massa berhasil masuk ke halaman kantor. Di sana, mereka merusak serta membakar mobil-mobil yang diduga milik anggota DPRD. Amukan massa semakin meluas. Gedung DPRD Makassar menjadi sasaran berikutnya. Api dengan cepat membesar, membakar pos jaga, pintu masuk utama, hingga menjalar ke dalam gedung. Dari laporan awal, sedikitnya ada 10 unit mobil dan 3 unit motor yang hangus terbakar. Polisi tampak tidak berada di lokasi saat kerusuhan berlangsung. Sejumlah demonstran bahkan terdengar meneriakkan yel-yel revolusi, Makassar menyala, yang menggema di tengah kobaran api. Kerusuhan itu menelan korban jiwa. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, sedikitnya 3 orang dilaporkan meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal adalah Sarinawati, perempuan berusia 26 tahun yang merupakan staf DPRD Makassar. Syaiful,
laki-laki berusia 43 tahun, staf Kecamatan Ujung Tanah, serta Abai, staf DPRD Makassar, yang ditemukan tewas di lokasi dengan kondisi hangus terbakar. Sementara itu, korban luka berat adalah Budi Haryati berusia 30 tahun dan Herianto berusia 28 tahun. Adapun korban luka sedang yakni Sahabudin berusia 45 tahun, Arif Rahman Hakim berusia 28 tahun, dan Agus Setiawan berusia 32 tahun. Seluruh korban luka merupakan pegawai DPRD Makassar yang saat kejadian masih berada di area kantor. Proses evakuasi korban dilakukan tim gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Provinsi, serta relawan SAR. Pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3:20 WITA, kondisi di lokasi masih ramai oleh kerumunan warga. Bahkan sejumlah orang terlihat menjarah barang-barang dari gedung DPRD yang terbakar. Puluhan kendaraan yang terbakar diduga milik anggota DPRD Makassar yang tengah menghadiri rapat paripurna saat insiden terjadi. Api yang melahap kantor perwakilan rakyat itu dipicu serangan mendadak orang tidak dikenal yang melemparkan bom Molotov pada Jumat sore. Selang beberapa saat, massa merangsak masuk dan melancarkan aksi pembakaran besar-besaran. Peristiwa ini menambah daftar panjang kericuhan di berbagai daerah sebagai buntut dari tragedi meninggalnya pengemudi ojol di Jakarta.